Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali dihimpunkan melalui ibadah minggu pagi hari ini. Bapak Ibu, saya persilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 12 ayat 1 dan bait 1 dan bait 2, Allah Bapa sumber berkat. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Untuk meresponi nats pembimbing, kembali kita menaikkan pujian Bapa-Ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Petunjuk hidup baru, jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kembali kita menaikkan pujian, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Nafiri Rohani 199, baitnya yang pertama dan kedua, percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat. Ada yang percaya dan taat. Percaya adanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Tiada lagi beban, tiada lagi duka. Semuanya diganti Tuhan. Tiada lagi susah, tiada derita, jika ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini, kami kembali dihimpunkan Tuhan melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan telah mempersatukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, saat ini kami bersyukur dan kami akan kembali merenungkan, membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan, merenungkan, serta melakukannya di tengah kehidupan mereka. Kami sama-sama diberkati. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dimanapun saudara berada, mari kita membuka surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sedemikian pembacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini Bapak Ibu tentu YouTube itu menjadi hal yang tidak asing bagi kita, dan sarana YouTube ini digunakan oleh banyak orang untuk menampilkan diri, ya, menyatakan diri. Atau di situ melalui sarana YouTube ini orang bisa menjadi apa saja. Bahkan orang bisa memberi pengaruh kepada orang lain melalui sarana ini. Bahkan di situ banyak channel-channel yang ada, ya, supaya orang bisa mengikuti channel-channel itu, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, ya, menurut apa yang dia suka. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki anak usia 4 tahun, dan ia juga senang begitu, ya, nonton YouTube. Memang banyak yang positif yang bisa ia pelajari, yang ia dapat, tapi saya lihat ada juga hal-hal yang negatif dari YouTube itu. Jadi anak di situ banyak meniru, ya, mainan-mainan, lalu ada tokoh anak-anak yang mengajari sesuatu begitu. Jadi ada begitu banyak hal yang dijumpai di sana. Dan bahkan hal-hal yang sekuler, yang rohani juga disajikan di sana. Di aplikasi YouTube itu. Supaya orang bisa mengikuti channel-channel itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, apakah itu yang bersifat sekuler atau yang bersifat rohani. Dan bahkan saat ini ibadah online banyak juga menggunakan sarana ini di tengah pandemik corona. Bahkan saya pun menggunakan sarana YouTube ini. Jadi di situ ada banyak pilihan. Ya, ada ibadah A, ibadah B, ada ibadah jenis ini, jenis itu. Apapun yang bisa kita suka, kita bisa ganti channel, ganti khotbah. Lalu kita bisa beribadah di sini, beribadah di sana, dan seterusnya. Nah, terkait dengan tema kita, ya, mengikuti jejak Yesus di tengah tawaran-tawaran dunia. Mungkin ada begitu banyak hal yang jauh lebih menarik dibanding kita mengikuti, meneladani Yesus saat ini. Nah, di dalam pembacaan kita, di sini Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat, kepada umat, supaya umat bisa meneladani Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Minimal ada 3 hal yang saya lihat dari nasihat Petrus ini. Yang pertama, umat diajak untuk meneladani Yesus di dalam ketaatannya. Dan itu dinyatakan dalam ayatnya yang ke-18, dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Ya, apa maksud Paulus supaya maksud Petrus supaya orang-orang percaya ini tetap taat, tetap tunduk kepada Tuhan mereka. Nah, ketika itu Bapak Ibu, memang ketika Petrus ini menulis surat kepada jemaat, kekristenan telah masuk ke semua lapisan masyarakat, termasuk budak-budak telah bertobat menjadi Kristen. Dan di dalam situasi itu budak-budak memiliki majikan yang tentunya bukan Kristen, dan mereka diperlakukan tidak adil. Mereka diperlakukan secara tidak baik. Dan di tengah situasi seperti inilah Petrus menasehati orang-orang Kristen yang menjadi budak tersebut.
Nasihat Petrus dikatakan agar mereka tetap tunduk dan taat walaupun majikan mereka itu seorang yang kejam, dikatakan di ayatnya yang ke-18. Apa dasarnya Petrus menyatakan hal itu? Ya, dasarnya adalah jika penderitaan itu diizinkan Allah, dikatakan itu merupakan kasih karunia. Karena Yesus pun mengalami hal yang demikian. Seperti dicatat di ayatnya yang ke-19. Jadi di sini Petrus ingin menekankan di tengah situasi apapun, orang percaya, orang Kristen, hidup bersama orang lain di masyarakat, seorang Kristen harus memberikan kesaksian yang baik. Sekalipun keadaan tidak mendukung atau keadaan menyusahkan. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini tentu ketaatan kita ya kepada pemerintah, misalnya di dalam menyikapi memutus mata rantai wabah corona ini juga menjadi kesaksian kita sebagai pengikut Kristus untuk taat kepada apa yang sedang di-planning pemerintah, melakukan PSBB, isolasi, jangan keluar rumah, dan seterusnya. Jangan sampai kehidupan kita orang-orang percaya menjadi batu sandungan bagi orang lain atau masyarakat di sekitar kita. Pengalaman Bapak Ibu di Korea beberapa waktu yang lalu ya sempat muncul di berita, ada seorang pendeta Korea meminta maaf, dia berlutut di depan publik lalu diliput, dia menyesal dengan apa yang ia lakukan. Mengapa si pendeta Korea ini sampai memohon maaf, dia berlutut? Ternyata ia tidak menaati apa yang menjadi himbauan pemerintah pada waktu itu untuk tidak melakukan ibadah. Ya, jadi si pendeta ini tidak taat, merasa memiliki iman, ya tidak perlu takut dengan corona. Tapi ternyata sikapnya ini telah menjadi batu sandungan. Karena setelah kebaktian itu ternyata ada begitu banyak jemaatnya yang terinfeksi dan menyebar ke sana kemari, lalu bahkan ada yang meninggal. Dan tindakannya ini menjadi batu sandungan bagi masyarakat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat ya, nasihat Petrus di sini, yaitu supaya umat memiliki keteladanan di dalam penderitaan yang sudah Kristus alami. Ya, kalau kita memperhatikan, tentu Kristus menderita itu karena Kristus berbuat baik untuk menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Kalau kita lihat di dalam bacaan Minggu Palmarum yang lalu bagaimana Kristus menderita, dia diperlakukan tidak adil. Itu karena ia mau mengasihi kita. Ya, karena perbuatan baik, bukan karena dosa. Bapak Ibu, yang ketiga, kita meneladani Kristus dalam kebaikan. Melakukan kebaikan berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, puncak dari kebaikan Kristus yang Kristus lakukan adalah pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Dan ia mati. Dikatakan dengan bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu kebaikan yang Kristus lakukan. Dan puncak kebaikan itu ada di dalam pengorbanan, penderitaan, dan kematian untuk kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah masa pandemik ini
ternyata banyak orang yang juga mau meniru dan meneladani Yesus. Baik yang dikatakan sebagai Kristen ataupun orang-orang yang non-Kristen. Mereka berpartisipasi, mereka berkorban dan mau menderita untuk menolong sesamanya yang saat ini terinfeksi COVID-19 dan harus mengalami perawatan. Dan ternyata ada begitu banyak sukarelawan yang mau ambil bagian di dalam memerangi mewabahnya virus corona ini. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan di Metro TV di mana diliput kisah-kisah para pahlawan tersebut. Tentu Bapak Ibu mengetahui ya yang disebut APD, alat pelindung diri bagi tim medis yang harus mengenakan itu ketika ia mau melayani merawat para pasien tersebut. Jadi custom APD ini kalau saya bayangkan begitu ribet, ya begitu berlapis-lapis, begitu panas. Ketika memakai itu ya mereka sulit untuk makan, untuk minum, bahkan juga untuk ke WC, untuk ke kamar mandi. Tetapi mereka mau melakukan itu karena mereka mau menolong. Baju itu bisa membuat mereka menderita. Tetapi itu tidak menyurutkan ya, semangat mereka, niat baik mereka untuk membantu para pasien. Bahkan banyak juga tim medis, ya dokter, perawat yang juga terinfeksi, bahkan ada beberapa yang meninggal karena kasus ini. Dikisahkan juga di situ ada seorang cleaning service di salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan untuk COVID-19. Nah, seorang cleaning service ini bercerita ya bahwa memang ini adalah pekerjaan saya di rumah sakit. Tapi di samping itu, ia pun menyadari bahwa ini adalah tugas mulia. Memang dia tidak berhadapan langsung dengan para pasien itu, tapi ia membersihkan di sekitar ruang-ruang itu, ya kamar mandi, toilet dan sekitarnya begitu. Dan ia pun sebenarnya beresiko untuk terinfeksi di dalam pekerjaannya itu. Dan ia pun sebenarnya secara manusiawi gentar. Ketika dia pulang ke rumah, kalau ia ternyata dinyatakan mungkin ia terinfeksi, lalu dia berjumpa dengan istri, dengan anak, ada kekhawatiran di dalam dirinya. Tetapi pekerjaan itu ia tetap lakukan. Ya, kebaikan itu untuk ambil bagian di dalam menolong bahkan memerangi virus COVID-19 ini. Mereka telah menjadi garda terdepan dan mereka telah meniru, meneladani apa yang Yesus lakukan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi seperti ini sebagai orang percaya, sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus? Tentu yang paling sederhana adalah kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Ya, tinggal di rumah saja seperti itu. Jangan mudik karena itu berpotensi untuk menyebarkan virus ini lebih luas lagi, mungkin ke kampung-kampung, ke orang tua, ke orang-orang yang kita kasihi, yang kita mungkin tidak tahu kita sendiri bisa membawa virus itu. Dan di samping itu kita juga bisa berdoa di rumah secara sungguh-sungguh untuk keadaan bangsa kita, untuk saudara-saudara kita yang terinfeksi, yang menderita. Atau bahkan kalau Bapak Ibu punya kerabat, punya kenalan dan ternyata ia positif dan sekarang saat ini mengalami perawatan, Bapak Ibu juga bisa memberikan kekuatan iman. Ya, bisa mendukung secara moral. Mungkin melalui WA, mengirim ayat-ayat Alkitab. Atau juga pelayanan konseling. Atau melalui video call, berkomunikasi, menguatkan mereka. Supaya mereka sembuh, memiliki semangat, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kiranya Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini di tengah masa pandemik, kita terus meneladani Yesus melalui
kesaksian hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama, bagi masyarakat di sekitar kita, dan juga bangsa dan negara kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya mempersilahkan Bapak Ibu, Saudara dimanapun Saudara berada, untuk mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersyafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini dengan sarana yang kami gunakan di dalam ibadah online. Kiranya kami tetap dipersekutukan di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami terus bisa saling menguatkan, mendoakan, bahkan kembali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sama-sama berdoa, kami bersyafaat terkhusus bagi bangsa dan negara kami ini di tengah situasi mengatasi penyebaran, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami terus berdoa untuk upaya pemerintah, baik melalui pembatasan sosial berskala besar terkhusus di DKI Jakarta sebagai epicentrum, di Bogor, Depok, Tangerang sebagai penyangga ibu kota. Kiranya Tuhan tolong, bahkan juga memampukan masyarakat untuk bekerja sama di dalamnya. Kami saling menopang, memerangi kondisi pandemik ini. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa dan negara kami ini, yang berdampak bahkan kepada kehidupan masyarakat. Kiranya Engkau menolong pemerintah, memberikan hikmat bijaksana, dan memampukan untuk keluar dari krisis ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terinfeksi, yang harus diisolasi, dirawat. Kiranya Tuhan juga memberikan semangat, kekuatan iman. Bahkan juga para tim medis, sukarelawan, Tuhan pakai mereka untuk boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam memerangi pandemik ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu, Gereja Kristus Jembatan Hitam, Pos Cengklong, untuk jemaat di dalam pergumulan, bahkan ekonomi, pekerjaan, usaha yang semakin sulit. Kiranya Engkau mengasihani, Engkau terus menguatkan, memberikan mereka pengharapan. Dan bahkan juga di tengah situasi ini, berikan juga kepada mereka kesetiaan untuk tetap beribadah, mengandalkan Tuhan, dan menyerahkan segala pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, baik rohaniwan, majelis, aktivis, bahkan juga di pos, di dalam kegiatan belajar mengajar PAUD yang saat ini dengan tugas-tugas di rumah. Kiranya Tuhan memampukan guru-guru juga untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi anak-anak PAUD di Pos Cengklong. Kami bersyukur untuk donatur yang tetap setia mendukung pelayanan PAUD ini dengan operasional yang terus berjalan. Kami mempercayakan kepada penyertaan Tuhan. Dan juga kami menyerahkan untuk setiap kami, pergumulan pribadi kami, kesehatan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam belas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syafaat kami. Dan kami mau menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening di sebelah kanan saya. Sebagai penutup, kembali kita menaikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertakut. Nama itu menghibur, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal memandang Yesus sebagai perisaimu. Bila datang pencobaan, berdoalah padanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.